Penduduk merupakan pelaku dan penerima manfaat dari pembangunan. Oleh karena itu, proses pembangunan perlu memperhatikan aspek kependudukan. Ketersediaan data dan informasi kependudukan yang mencakup jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk mutlak dibutuhkan pemerintah, swasta, dan semua pihak dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan. Sensus dan survei dilakukan sebagai alat pengumpul data masa sekarang dan masa lampau. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan data penduduk masa depan, diperlukan proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk Indonesia disusun berdasarkan hasil sensus dan survei dengan mempertimbangkan asumsi fertilitas, mortalitas, dan mobilitas. Badan Pusat Statistik telah menyusun proyeksi penduduk berdasarkan sensus penduduk dan survei demografi dan kesehatan Indonesia. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan data bagi keperluan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, Kemenkukesra, Kementerian PPN, Bappenas, Kemenkes, BPS, BKKBN, para pakar, dan UNFPA bekerja sama dalam penyusunan proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035. Semakin besar jumlah penduduk, semakin tinggi pula beban pembangunan jika tidak ada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Namun sebaliknya, apabila jumlah penduduk besar dengan diikuti peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tinggi, hal ini akan menjadi modal yang kuat dalam pembangunan Indonesia. Dari proyeksi penduduk dapat diperoleh berbagai data dinamika penduduk. Selanjutnya, dapat diperkirakan dampaknya terhadap berbagai sektor pembangunan dan pelayanan publik. Proyeksi penduduk mutlak diperlukan sebagai acuan resmi dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan menengah oleh semua pihak. Proyeksi penduduk bermanfaat sebagai basis data perencanaan pembangunan sektoral yang meliputi jumlah penduduk sasaran sektoral dan proyeksi sektoral. Hasil proyeksi menunjukkan jumlah penduduk Indonesia meningkat dari tahun 2010 ke 2035 sebesar 27% atau sekitar 64 juta jiwa penduduk. Sejak tahun 2012, Indonesia mengalami era bonus demografi yang ditandai oleh dinamika penduduk produktif usia 15 hingga 64 tahun yang merupakan peluang yang baik untuk menggerakkan roda pembangunan. Dan angka ketergantungan semakin menurun hingga mencapai puncaknya di tahun 2028 sampai 2031. Bonus demografi dapat dimanfaatkan dengan kebijakan yang tepat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan kesempatan kerja. Penduduk usia lanjut akan terus meningkat dan mengalami penuaan penduduk mulai tahun 2020. Jaminan sosial dan pelayanan publik menjadi prioritas. Selain itu, intervensi kebijakan yang berbekal data proyeksi penduduk akan menghasilkan pembangunan sektoral yang lebih terarah dan tepat sasaran, terutama untuk pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, ketenaga kerjaan, pangan dan pertanian, serta ekonomi. Pentingnya proyeksi penduduk untuk perencanaan pembangunan telah digagas oleh Profesor Widjoyo Nitisastro. Beliau melihat pentingnya aspek penduduk diperhitungkan dalam pembangunan di Indonesia dan menekankan pembangunan harus berwawasan kependudukan. Buku proyeksi penduduk Indonesia ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan perencanaan pembangunan, baik oleh kementerian, lembaga pusat, daerah maupun seluruh pemangku kepentingan. Buku ini berguna sebagai referensi dalam penentuan target-target pembangunan, seperti tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Di samping itu, buku ini juga bermanfaat dalam penyusunan kebijakan serta program-program peningkatan kesejahteraan rakyat secara lebih efektif.